Halo semuanya, jumpa lagi bersama Ibu Wiwit di pembelajaran kelas 5. Hari ini kita belajar tema 8, manusia dan lingkungan. Subtema 1, pembelajaran 3. Di pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang air. Sekarang kita belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi diantaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Ayo kita cari tahu anak-anak. Ayo membaca. Rumah betang atau rumah panjang Ulu Palin terletak di Pulau Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Rumah ini dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamaman Balon Apilin pada tahun 1800-an. Rumah betang ini telah 3 kali berpindah lokasi karena perubahan alur Sungai Ulu dan Sungai Nyabau akibat erosi. Namun pada Sabtu tanggal 13 September 2014, malam itu rumah betang Palin terbakar. Warga setempat pun bersedih karena rumah betang adalah salah satu cagar budaya yang sangat penting. Dari bacaan di samping, kita mengetahui bahwa bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Ayo berdiskusi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama teman-teman kelompokmu. 1. Ceritakanlah secara singkat peristiwa pada teks Rumah Betang Ulun Palin. 2. Apa keunikan rumah betang? 3. Apa keunikan rumah adat di daerah? Tulislah hasil diskusimu, lalu bacalah di depan kelompok lain dan di depan Bapak Ibu gurumu. Anak-anak, selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Ayo membaca. Jenis usaha dengan mengelola sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat memerlukan berbagai usaha. Berbagai usaha, kegiatan, dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satunya jenis usaha di masyarakat yaitu mengelola sumber daya alam dari lingkungan. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam mengelola sumber daya alam atau hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Seperti contoh gambar di samping adalah usaha pengelolaan sumber daya alam yang memanfaatkan hewan. Contohnya peternakan sapi, peternakan kambing, peternakan domba, peternakan itik, dan ayam. Selain itu juga ada peternakan ulat sutra. Pompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Contoh lainnya yaitu usaha di bidang perikanan.
Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan. Akan tetapi, ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Ada pula jenis usaha di bidang usaha ekstraktif. Jenis usaha ini hanya memanfaatkan sumber daya alam tanpa harus mengelolanya terlebih dahulu. Contohnya berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Ayo mengamati. Amatilah aktivitas penduduk sekitarmu yang memanfaatkan sumber daya alam. Setelah itu, lanjutkan kegiatan bersama orang tua. Diskusikan bersama orang tuamu bagaimana bentuk sikap toleransi atas keragaman budaya di lingkungan tempat tinggalmu, dan identifikasilah kebutuhan dalam keluargamu yang memanfaatkan hasil dari usaha bidang. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap selalu menjaga protokol kesehatan ya anak-anak. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa.